Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Govina Diandra Kusuma, saya dari HK 18B. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Hukum Kesehatan. Menjawab pertanyaan pertama. Hukum kesehatan adalah hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Hukum kesehatan pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait stakeholder dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Seseorang yang dikatakan sehat itu adalah setiap orang keadaannya sehat dan baik secara fisik dan mental. Perjanjian yang dimaksud dalam hukum kesehatan yaitu perjanjian terapeutik. Menurut Cecep Tribowo dalam bukunya Etika dan Hukum Kesehatan, perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Macam-macam hukum kesehatan. Yang pertama ada dari sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan semua norma, kaidah atau aturan yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Lebih jelasnya, sumber hukum material ditentukan berdasarkan perasaan ataupun keyakinan dari seorang individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan sumber hukum formal merupakan penerapan dilaksanakannya supaya seluruh objek hukum dapat menaatinya serta hukum dapat berjalan secara baik dan merupakan hasil penerapan dari sumber hukum material. Jika saya seorang pengacara, terkait dengan soal BPJS di Indonesia khususnya, hal yang paling saya prioritaskan adalah cara pelayanan dari pihak rumah sakit terhadap pasien yang seringkali terjadi ketidakadilan atau ketidakpuasan atas perilaku yang dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadap pasien. Di dalam Undang-Undang Kesehatan tidak ada dikatakan bahwa pasien BPJS dengan pasien mandiri dibedakan pelayanan dan fasilitasnya. Sementara di lapangan dan hal yang senyatanya banyak sekali masyarakat yang menggunakan BPJS yang kurang pelayanan, selalu dihiraukan dan tidak pernah diutamakan dalam pelayanannya. Pengguguran kandungan atau aborsi adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau fetus atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya. Aborsi yang terjadi secara spontan disebut juga keguguran. Macam-macam aborsi dapat dilakukan sendiri, misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin. Aborsi yang dilakukan orang lain bisa seorang dokter, bidan, dukun beranak dengan cara yang beragam. Praktik yang buruk itu adalah suatu perbuatan atau putusan yang sudah dilakukan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pasien dan juga dokter. Yang menjadi tolak ukur dalam malpraktik dalam hukum kedokteran mengandung arti praktik dokter yang buruk. Apabila kita membahas pengertian medical malpraktik dari sudut tanggung jawab dokter yang berada dalam suatu perikatan dengan pasien, maka harus menilai kualifikasi yuridis tindakan medis yang dilakukan dokter tersebut. Jamiko membedakan malpraktek yuridis ini menjadi 3 bentuk, yaitu malpraktek perdata, malpraktek pidana, dan juga malpraktek administratif. Euthanasia adalah berarti tindakan dokter secara sadar untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit. Tidak semua orang bisa melakukan praktik ini. Euthanasia hanya untuk pasien yang sakit parah dan hampir tidak memiliki harapan hidup. Euthanasia di Indonesia sendiri masih belum memiliki aturan dan undang-undang tersendiri. Di Indonesia masih banyak yang menentang euthanasia karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia,
akan tetapi bisa diterapkan di Indonesia selama ada aturan dan batasan yang jelas. Euthanasia boleh dilakukan asal sudah memenuhi berbagai syarat, melihat kondisi medis, dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang disepakati semua pihak, termasuk keluarga melihat faktor ekonomi. Dan penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.